Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu yang Ibu banggakan? Alhamdulillah bangga. Alamin, kita semua bisa bertemu kembali walaupun secara virtual untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh IPA dengan materi listrik dinamis. Ya, tadi pembiasaan pagi tadi sudah dilaksanakan, yaitu berdoa dan membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita langsung ke pokok bahasan IPA, yaitu listrik dinamis. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Tadi sebelumnya ketika pembiasaan tadi membaca doa dan baca Al-Quran, setelah itu Ibu beri refleksi awal. Ternyata bagaimana perasaanmu hari ini? Bermacam-macam ya. Sudah diisikan, ada yang senang, ada yang sedih, gitu ya. Terus ada yang lagi marah. Nah, itu kenapa? Ada yang bisa jawab? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita buat kesepakatan kelas dulu. Ya, boleh nanti ditulis di chat, ada chat roomnya. Nah, kesepakatan kelas apa yang kalian inginkan? Misalkan kemarin Bu pengen tepat waktu, ya boleh ditulis di chat atau boleh mengangkat tangan. Mengangkat tangan inginnya seperti apa? Jelas? Sampai ya, coba kesepakatan kelas yang diinginkan. Coba Nabila aja, Nabila. Kesepakatan kelasnya pengen bagaimana? Atau ditulis di chat boleh. Ya, coba Ibu ingin dengar suara Revina. Revina, pembelajaran PJJ ini maunya seperti apa? Waktu Bu, Dibuka dulu mic-nya, saya nggak kedengeran. maunya seperti tepat waktu. Menurut Revina, 1 ingin tepat waktu, kata Ibu tulis ya. Coba Afika. Bagus, sudah Revina tadi ya. Nabila bagaimana? Boleh siapa aja yang angkat tangan. Tidak usah Ibu sebutkan. Ketika berbicara, mic-nya dibuka, tapi ketika mendengarkan, tidak bicara, mic-nya ditutup. Ya boleh. Kita buka yang hasil kesepakatan kita. Sudah Ibu ringkas. Kalau kamu di rumah, ketika siang hari itu lampu di rumah itu dimatikan atau dinyalakan? Dimatikan. Ya, bagus. Kalau pada malam hari? Menyalakan. Ya, bagus. Nah, sekarang kenapa ya itu lampu bisa dimatikan atau bisa dinyalakan? Kenapa lampu itu menyala? Karena ada apa? Ada arus listrik, kata Sania. Nah, bagaimana arus listrik itu bisa mengalir? Harus ada apa? Ya, ada aliran dari PLN, gitu ya. Mari kita sama-sama melihat PowerPoint atau kemarin sudah masuk ke Google Classroom ya. Masing-masing sudah memasuki Google Classroom. Setelah Ibu bagikan, ada modul, kemudian ada PowerPoint, dan ada video. Nah, Ibu lihat di Google Classroom ternyata kalian itu berbeda minat profil belajarnya ya. Ada yang lebih suka melihat gambar, dengan melihat PowerPoint ada gambar gitu. Kemudian ada yang suka mendengarkan melalui audio yang note Ibu berikan. Kemudian ada juga yang senang dengan lihat video. Kemudian ada yang juga suka dengan pergerakan, jadi mencoba mempraktekkan di rumah, nyalakan lampu, matikan lagi lampu, gitu, terus melihat gambar-gambar. Nah, seperti tugas yang kemarin juga Ibu lihat dari hasil tugasnya itu ada yang berupa voice note, ada yang berupa video, ada juga yang foto yang digambarkan. Nah, ini artinya profil belajarnya berbeda. Nah, jadi Ibu kelompokkan menjadi 3 kelompok.
Ya, di sini kelompok A itu yang auditory, kelompok B yang kinestetik, dan kelompok C yang visual. Jadi senang melihat video dan PowerPoint. Baik, ini sebagian Ibu tampilkan untuk yang PowerPoint. Ya, coba bisa terlihat? Bisa, Bu. Terlihat Bisa, ya? Bu. Bisa? Ya, bagus. Ini ya, terlihat semua ya? Listrik dinamis. Ya. Sebelum ini kok masih ada yang lemes-lemes gitu. Coba belajarnya suaranya belum terdengar. Coba kita speaking dulu. Teknik stop. Ya. Teknik stop. Berhenti dulu semua aktivitas, tidak ada yang membuka catatan atau tidak yang melihat video atau tidak ada yang megang apapun. Berhenti dulu, stop. Tarik napas. Tarik napas semua. Ambil napas, tarik napas, ambil udara segar di pagi hari sehingga kamu mendapatkan energi yang positif ya, bersih, bertenaga lagi, bersemangat lagi. Kemudian keluarkan pelan-pelan. Ya, coba videonya dibuka biar Ibu kelihatan. Stop, berhenti, tarik napas. Hirup oksigen di pagi hari yang masih fresh, kemudian hembuskan. Nah, nanti ada energi-energi yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga kita bisa menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, sudah segar? Ya, semangat ya. Ya, bisa kalau udah dengar kata listrik, listrik itu seperti apa? Ya, kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan. Ya. Jadi ini di buku kecil ya. Kelihatan. Ya, perhatikan tadi ketika dipergunakan pada malam hari, lampu kita nyalakan. Kemudian ketika siang hari, lampu itu dimatikan. Nah, kenapa lampu itu bisa dinyalakan, bisa dimatikan, atau bagaimana? Atau syarat apa? Syarat apa sehingga arus itu dapat mengalir? Yang dipelajari dalam listrik dinamis. Yang pertama itu adalah arus listrik. Yang kedua hukum Ohm. Ketiga hukum Kirchhoff, rangkaian listrik, daya listrik, energi listrik, sumber energi alternatif, dan upaya hemat energi. Nah, sekarang bagaimana arus listrik dapat mengalir? Nah, di sini tadi, jika ada beda potensial, tadi ada yang mengatakan, oh Ibu itu dari PLN, katanya boleh, atau kalau misalkan di lampu senter, kalau lampu menyala jika ada baterai, kata gitu ya tadi jawabannya. Nah, itu karena ada beda potensial. Nah, di sini untuk arus listrik, beda potensial itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dan sebelumnya sudah belajar tentang elektron. Kalau arus elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, perhatikan di sini arus listrik. Nah, perhatikan di sini. Ini ada batu baterai. Kemudian dihubungkan, ini saklar, lampu menyala. Ya. Nah, di sini arus listrik ada aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kemudian, nah di sini ini rangkaiannya tidak terputus ya. Ini rangkaiannya tidak terputus, saklarnya terputus sehingga lampu menyala. Sedangkan di sini saklarnya itu dibuka sehingga ini rangkaiannya terputus. Ternyata lampunya mati. Ya, kesimpulannya adalah arus listrik dapat mengalir jika dalam rangkaian tertutup. Coba sebutkan lagi. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Apa syarat supaya arus listrik dapat mengalir sehingga lampu menyala? Siapa? Ya, Ridwan. Coba Ridwan, boleh mengutarakan tadi ya pendapatnya hasil dari Ibu share video dan screen PowerPoint.
menurut Ridwan itu bagaimana? Boleh dibuka mic-nya atau yang lain yang angkat tangan silakan. Ada siapa? Ayo, jangan malu-malu, masih pagi harus semangat. Apa yang dimaksud dengan kuat arus listrik? Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Ya, jadi banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar ini tiap detik, sehingga secara matematis kita rumuskan bahwa I itu adalah kuat arus, sedangkan Q itu muatan listrik, dan T adalah waktu. Waktu kelas 7 sudah belajar tentang besaran dan satuan. Kalau kuat arus listrik itu satuannya adalah ampere. Muatan listrik satuannya coulomb, dan waktu adalah satuannya second, gitu ya. Apa alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik? Yaitu ampermeter. Ampermeter. Ya, untuk mengukur kuat arus listrik adalah ampermeter. Di sini terlihat hurufnya A. A itu berarti ampermeter. Ini skala cara membaca ampermeternya. Lihat di sini angkanya berapa. Nilai yang ditunjuk jarum. Misalkan di sini adalah 34. Skalanya 100 kali 1 ampere. Ini 100 ya. Ini skalanya kan 100 di sini. Skalanya 100 di sini. Jadi angka yang terlihat di ampermeter 34 per 100 kali 1 ampere. Jadi tadi ini dihubungkannya ke 1 ampere ini. Ya, maksimumnya. Jadi skala maksimumnya 100, skala yang ditunjuk jarumnya 34, skala batas ukurnya 1 ampere ini. Jadi nilai yang terukur itu adalah nilai yang ditunjuk jarum, ini nilai maksimum yang ini, dan batas ukurnya yang ini 1 ampere. Jelas? Jelas, Bu. Ya. Jelas, Bu. Udah jelas ya? Jelas. Ya, alhamdulillah. Masih pagi hari, harus semangat. Tadi sudah refleksi awal, sudah mengadakan stop. Tadi sudah masuk ke Google Classroom? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Sudah, Bu. Sudah dilihat? Iya, bagus. Sudah dilihat PowerPoint dan modul yang sudah Ibu berikan? Sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. LKPD-nya sudah mulai dikerjakan? Sudah, Bu. Belum. Ya, bagus. Nah, nanti tugasnya mengamati atau gejala, mengamati atau membuat alat sederhana berdasarkan konsep listrik dinamis. Boleh nanti kesukaan kalian, mau dalam bentuk video, mau dalam bentuk makalah, atau dalam bentuk voice note. Ya, jadi gimana gaya belajar, profil belajar kalian itu tidak memaksakan, harus seperti apa. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita lihat dulu LKPD-nya ya. LKPD yang tadi. Nah, di sini kerjakan dulu LKPD yang rangkaian listrik. Terlihat LKPD-nya? Lihat tidak? Lihat. Iya. Ya, nanti jangan lupa tulis nama dan kelas. Kemudian dapat membedakan rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Ya, perhatikan rangkaian listrik di rumahmu. Pernahkah berpikir bagaimana peralatan elektronik di sekitar kalian dapat menyala? Bagaimana listrik dapat menyala dari sumber utama elektronik yang terpasang? Nah, di lembar kerja ini silakan dikerjakan rangkaian listrik terbuka ataukah tertutup. Ya, kemudian ini diisi dari gambar-gambar yang hasil. Nah, gini ya, setelah mengamati jenis rangkaian apa, serta berikan penjelasan. Seperti yang tadi, apa syarat dari rangkaian listrik terbuka, apa syarat dari rangkaian listrik tertutup. Kemudian buat kesimpulan. Ya, seperti ini. Boleh misalkan satu orang dulu ada yang mau menjawab. Mana? Misalkan kita coba nomor 1 aja ya. Nomor 1 itu termasuk
gambar rangkaian jenis rangkaian apa? Terbuka atau tertutup? Tertutup. Ya, mengapa tertutup? Penjelasannya apa? Diperlihatkan lampunya mati atau menyala? Menyala. Nah, lampunya menyala. Jadi karena rangkaiannya tertutup, ada beda potensial sehingga lampu menyala. Itu ya. Terus untuk tugas proyeknya nanti membuat alat sederhana tentang rangkaian listrik dinamis sederhana. Boleh seperti yang kemarin ada yang mengerjakan dengan apa? TikTok. Boleh. Terus ada yang dengan video. Boleh. Silakan kreativitas kalian yang diujikan. Ya. Sudah diisi refleksinya. Bagaimana setelah pembelajaran hari ini? Nanti kirimkan kalau yang buatnya dengan video, kirimkan videonya ya. Video kamu menjelaskan tentang rangkaian listrik sederhana ya, dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kamu praktek di rumah juga boleh, mau berkelompok juga boleh, silahkan. Ibu tidak membatasi, sesuai dengan keinginan kalian. Boleh, tidak dibatasi. Atau bercerita bagaimana kesan pembelajaran jarak jauh, bagaimana perasaan hari ini, boleh. Misalkan Bu, saya sangat apa, karena apa, gitu. Silakan kita refleksi. Ibu pengen sekolah offline. Siapa Bilkis? Ingin sekolah offline? Sekolahnya udah bagus Ibu, pengen ngerasain. Oh iya. Iya, takutnya keburu keluar. Apa Tiara? Oh iya ya. Ya, kita berdoa bersama semoga sebelum keluar bisa sekolah ya, sekolahnya udah bagus, udah rapi, udah bersih. Ibu juga pengen ketemu dengan semuanya, pengen bercerita langsung ya. Kalau pembelajaran IPA nggak ada masalah dari kemarin, dari bab pertama tidak pakai pertemuan, tidak ada masalah ya. Ya, alhamdulillah waktunya sudah habis pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat menangkapi dengan baik, yaitu tentang arus listrik ya, rangkaian listrik terbuka, rangkaian listrik tertutup, buat arus listrik, beda potensial, dan alat untuk mengukur arus listrik, serta alat untuk mengukur beda potensial. Silakan pelajari kembali modul, PowerPoint, dan video pembelajarannya. Jika masih ada yang ditanyakan, boleh melalui WA Group atau bertanya di Google Classroom-nya masing-masing. Untuk tugasnya, silakan dikerjakan sesuai dengan minat dan gaya belajar kalian. Boleh dengan membuat voice note, dengan foto, video, atau membuat TikTok. Silakan ya. Ibu tunggu tugas-tugasnya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Ya, kita senyum dulu tuh. Tarik napas lagi, stop lagi biar segar. Tarik napas, keluarkan lagi napas. Ya, iya. Alhamdulillah kita tutup bersama pelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, silakan boleh beristirahat. Kemudian jangan lupa prokes ya, protokol kesehatan tetap dijaga. Boleh meninggalkan room. Jadi ucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat semua ya. Iya. Sehat semua ya. Ya Bu. Ya. Ibu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9D izin memperkenalkan diri. Nama saya Fania. Nama saya Nabila. Nama saya Repina. Nama saya Serina. Nama saya Angel. Kami di sini akan membuat video tentang rangkaian listrik paralel dan semi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nopianti dari kelas 9E. Perkenalkan, nama saya Andita Ajeng Nurofia dari kelas 9D. Neng Vera Regiana kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Tiara Winianti dari kelas 9B.